Saya masih bersama Kiai Haji Agus Dermawan dan kita masih mendiskusikan tentang Idul Fitri, perkuat solidaritas. Masih tanda tanya ini Pak Kiai. Artinya kalau kita bicara tafsir, tafsir ini kan kadang beragam makna. Betul. Nah, bagaimana seharusnya kita mentafsirkan yang namanya the way of life tadi, Al-Quran, ya, kemudian ada hadis juga, sehingga bisa jadi pegangan kita bahwa manusia harusnya menjaga bumi dan seisinya, bukan malah membuat kerusakan, berperang sesama saudara kaum muslimin sendiri, bahkan saling membunuh. Ini bagaimana, Kiai? Ya. Dan saya tidak habis pikir, Mas Doni, bahwa umat manusia ini yang dikatakan tadi salah interpretasi dan salah tafsir, dan banyak orang menafsirkan aneka macam ragam. Dan saya juga melihat bahwa Quran adalah sebagai way of life tadi, pedoman hidup kita. Kalau kita mempelajari Quran sepotong-sepotong, separuh-separuh saja, dan percayalah bahwa sebetulnya Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalin nas, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia yang menerangi data otentik bagaimana penciptaan alam semesta, bumi pertiwi dan semuanya. Kemudian juga wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda garis demarkasi antara yang haram dan yang halal. Semua itu diterangkan dalam statement Quran, dalam ayat-ayat Allah. Nah, kalau umat manusia mempelajari tidak sepotong-sepotong, percayalah, dia itu akan begitu nikmat memegang Quran itu, dan begitu nikmat mempelajari Quran, begitu nikmat mengamalkan statement Quran. Bukan bahwa Quran mengajarkan untuk berjihad, atau ada peribahasa mengatakan iskariman au syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini saya melihatnya, Mas Doni, bahwa umat manusia ini sekarang Indonesia, maaf 10 jari 11 dan kepala, sudah mulai menangis. Sudah menangis. Fi akhir zaman ini akan terjadi khosfun wa mashun wa qazfun. Fi akhir zaman akan terjadi khosfun wa mashun wa qazfun. Itu akan terjadi penenggelaman bumi akibat ulah tangan manusia. Tenggelam bumi. Nah, sekarang ada yang disebut dengan global warming, pemanasan bumi, dengan semua gedung-gedung semua sudah berkaca-kaca, ya. Kemudian maaf banget, ada semua sudah otonomi daerah, mohon izin, dan memegang dana masing-masing dan ditancap di paku bumi semuanya. Nah, ini akan terjadi penenggelaman bumi. Saya melihat es di kutub utara selatan sudah mulai mencair sampai 2 juta kilometer. Nah, ini satu ketika ini bumi akan tenggelam. Wa mashun, akan terjadi hujan batu, meteor berjatuhan. Saya melihat lapisan ozon sudah mulai menipis. Kalau zaman dulu mungkin pengaruh-pengaruh bumi, pengaruh semesta alam, mungkin pengaruh yang disebut dengan ulah-ulah tangan manusia. Itu ozon, lapisan ozon kalau jatuh benda-benda langit, tata surya, dia akan membal begitu, ya. Sekarang sudah jatuh langsung. Subhanallah. Wa qasfun, akan terjadi pengeroposan bumi, osteoporosis pada bumi. Nah, disinilah kalau orang sudah mempelajari statement Quran semua yang sedalam-dalamnya, dia akan tawadu, dia akan betul-betul menghormati sesama manusia. Tidak hanya Muslim Islam saja, tetapi semua umat manusia kita saling menghormati. Cuma kadang-kadang kita ini sudah menghormati kepada mereka, dan mohon izin, mohon maaf lahir batin, kepada mereka, kepada siapapun hendaknya juga saling menghormati. Makanya ada pernah orang berucap, yang berpuasa hormatilah yang tidak puasa. Itu terbalik, padahal orang yang tidak berpuasa menghormatilah orang yang berpuasa. Sehingga semua persalahan, kemudian juga semua perbedaan-perbedaan, jangan dianggap perbedaan itu dibesar-besarkan untuk permusuhan dan seterusnya. Artinya kita seharusnya semangatnya mencari satu jalan keluar, titik temu. Nah, kalau bingung kembali kepada Al-Quran, gitu kan? Solusinya. Nah, Kiai, begini, ada satu pemahaman di mana orang sekarang begitu mudahnya kemudian didoktrin untuk melakukan, katakanlah, tindakan bom bunuh diri. Nah, itu kan mengutip atau meminjam ayat-ayat tertentu yang tadi Anda ungkapkan juga, bahwa inilah jalan untuk menuju ke fisabilillah, gitu kan, mati syahid begitu kan. Nah, ini kan soal interpretasi juga. Tapi banyak orang-orang yang merasa dia ingin melakukan ini karena panggilan gitu. Ini apa yang harus dilakukan oleh komponen umat beragama, bukan saja sebagai tokoh masyarakat Islam atau juga masyarakat kita secara keseluruhan. Para pemirsa, Mas Doni, doktrin yang salah inilah yang mencuci otak kepada umat manusia siapapun yang memang nihil dia punya nilai keislamannya.
seandainya saya ini tidak punya ilmu yang amat tinggi, kemudian saya ini tidak punya iman yang amat tinggi. Itu yang mudah didoktrin ya? Oh, tentu. Dan Mas Doni mendoktrin saya, dan Mas Doni memberikan cuci otak kepada Agus Dermawan, dan saya langsung it's okay, dan saya punya jiwa yang konsisten, istiqomah, bahkan punya jiwa nilai-nilai jihad. Disitulah masuk cuci otak yang makanya pada saat ini para pemirsa, mari sama-sama kita kembali kepada ayat-ayat Allah yang sebenarnya, dan kembali kepada pelajaran-pelajaran Rasulullah. Bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu, dia sebetulnya kan Allah mengutus Nabi tidak lain untuk menggunakan akhlakul karimah. Jadi nama boistu li utami memakai akhlak ya. Sesungguhnya aku diutus Allah, keteladanan. Kan begitu, lakukan. Tapi Kiai kan ini orang yang mudah didoktrin kadang juga melihat keteladanan dalam tanda petik ya. Artinya karena kurangnya pemahaman, kurangnya ilmu begitu kan, kurangnya belajar gitu kan, sehingga mudah. Mungkin dia salah menangkap ilmu tersebut. Ya mungkin. Nah sudah doktrin masuk, dia menjalar ke pelosok otak yang memang tidak sebenarnya. Artinya makanya, yang mendoktrin juga sudah tidak benar, yang didoktrin juga ya memang tidak ada ilmu dan memang tambah tidak benar. Nah akhirnya kebenaran itulah yang menganggap bahwa saya ini adalah benar. Nah pada saat ini Mas Doni, subhanallah, bahwa kerusakan-kerusakan di muka bumi ini semoga ya kita kembali kepada akhlakul karimah, sebab Sokibek pernah mengatakan innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa in humuz zahabat akhlaquhum zahabu. Bahwa tegak kokoh satu negara, satu bangsa ini dengan akhlak, dengan moral, attitude, etika, akhlakul karimah. Saya lihat ini akhlaknya sudah subhanallah. Maaf 10 jat, mungkin sudah bejat moral akhlaknya, dan memang nah kalau akhlaknya itu baik, ya negara akan baik. Kalau akhlaknya buruk, nah negara akan hancur. Dan sekarang dia sudah menjudge bahwa umat Islam Indonesia itu semuanya salah dan kotor dan keji, itu harus dibunuh semuanya. Siapa orang yang membunuh mereka, membunuh kita, maka dia berpahala dan jihad masuk surga. Itu yang seperti itu yang tidak benar. Iya, kalau bicara akhlakul karimah kita bicara sebenarnya revolusi mental. Revolusi mental yang paling mudah dilakukan kembali kepada Al-Qur'an. Begitu ya. Betul. Nah, saya ingat betul kalau saya main ke pesantren Kiai betapa adik-adik kita di sana diajarkan kasih sayang, kecintaan ya. Ada hubungan sesama manusia, hubungan vertikal, hubungan horizontal ya kan. Ustadz, Anda masih yakin bahwa itu masih bisa kita sebarkan energi itu kepada semua orang di muka bumi ini? Ya, yakin. Bagaimana cara yang paling efektif? Allah dalam surah Ali Imran mengatakan ayat 112 itu duribat alaihim zillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Nah, ini pasca Ramadan ya, pasca Ramadan Idul Fitri, dan Allah akan menimpa satu kehinaan kepada umat manusia di mana saja manusia berada. Itu akibat ulah tangan manusia juga. Dan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu jahat, jahat kembali ke dirimu. Dan ini Allah menimpa kepada umat manusia di mana saja mereka berada. Kecuali yang nggak ditimpa Allah, Mas Doni, para pemirsa, yang mereka itu punya kontak batin vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sama umat manusia. Nah itulah terkadang 30 hari mereka dia tadarusnya dia kontak tarawihnya, dia puasanya kepada Allah, tapi kontak kepada umat manusia ini yang terkadang saling menyakiti, saling mencaci, hablum minan nasnya, horizontal, yang mereka terkadang gagal total. Pantas itu Nabi Muhammad mengatakan bu'da liman adrak Ramadan falam yukfar lahu faqultu amin. Dia celaka bagi orang yang mendapatkan sebulan penuh Ramadan, tetapi mereka semua dia masih punya dosa besar pada orang tua, silang sengketa suami istri, dan dia tidak tegur sapa, bahkan membunuh sesama umat manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang seperti itu, Kiai. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah saya harus mengakhiri diskusi kita. Salam saya buat adik-adikku tersayang di pesantren ya. Kiai semoga sehat selalu sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan kita bertemu di Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita di segmen pertama dalam Prime Time Talk. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan ajak Anda bergabung untuk berdialog dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa. Sampai jumpa di segmen berikutnya.